sekarang kalian perhatikan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini. Tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian lakukan adalah nanti kalian dapat menjelaskan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Dan melalui kegiatan percobaan yang dipandu dengan LKPD, nanti peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan fisika dan kimia dengan terampil. Nah, untuk kegiatan hari ini yang kalian akan lakukan adalah yang pertama, kalian melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang Bu Zum berikan kemarin. Kemudian selama percobaan, jangan lupa kamu mendokumentasikan mendokumentasikan kegiatan tersebut melalui foto atau video. Kemudian yang ketiga, kamu juga nanti membuat laporan tentang percobaan dengan format yang sudah Bu Zum berikan kemarin. Sekarang tugas kalian adalah menyiapkan LKPD yang sudah saya bagikan kemarin dan kerjakan percobaan sesuai dengan LKPD. Nanti saya beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakannya sampai dengan menganalisis pada LKPD tersebut. Setelah 20 menit, nanti silakan kalian kembali di grup ini untuk mengikuti pembelajaran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan materi yang meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum membahas perubahan fisika dan perubahan kimia, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika ini meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya antar listrik, ukuran partikel, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia yaitu sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Misalnya, zat tersebut mudah terbakar atau mudah busuk atau mudah meledak, beracun, dan berkarat atau bersifat korosif. Nah, setelah kita membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia, maka kita baru belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contoh perubahan fisika yang paling sederhana misalnya, ketika kita merebus air, maka air akan berubah menjadi uap air. Contoh perubahan fisika yang lain lagi misalnya, beras ketika ditumbuk menjadi tepung beras, itu juga merupakan contoh perubahan fisika. Nah, pada peristiwa lilin meleleh pada gambar berikut, yang perlu dicermati adalah bahwa sebenarnya ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, seperti yang sudah kalian lakukan pada percobaan. Perubahan fisikanya adalah dari lilin yang meleleh. Nanti ketika dingin, lilin itu akan menjadi keras kembali. Sedangkan perubahan kimianya adalah dari sumbu lilin yang terbakar. Karena setelah dibakar, maka sumbu lilin akan berubah menjadi abu. Kalau gambar ini cukup jelas ya, jadi ini kayu dipotong menjadi kursi. Ini juga merupakan contoh dari perubahan fisika. Nah, berikutnya adalah perubahan wujud zat. Semua perubahan wujud zat itu merupakan contoh dari perubahan fisika. Ada 6 perubahan wujud zat, yaitu menyublim, mengkristal, menguap, mengembun, mencair, dan membeku. Itu semuanya adalah perubahan fisika. Perubahan wujud yang memerlukan kalor misalnya adalah menyublim, yaitu padat menjadi gas, kemudian menguap, yaitu cair menjadi gas, dan mencair, yaitu padat menjadi cair. Sedangkan untuk peristiwa yang melepaskan kalor, yaitu mengkristal atau gas menjadi padat,
kemudian mengembun, yaitu gas menjadi cair, dan membeku, yaitu cair menjadi padat. Sekarang kita beralih ke perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh dari perubahan kimia misalnya, beras ketika dimasak menjadi nasi. Contohnya lagi misalnya kertas dibakar. Nanti kertas dibakar, setelah dibakar akan menjadi abu. Contoh yang lain lagi misalnya pada peristiwa besi berkarat. Ini juga contoh dari perubahan kimia. Berikutnya ini juga merupakan contoh perubahan kimia, yaitu singkong menjadi tape. Ada lagi nih, jadi ketika peristiwa telur, kamu memasak atau menggoreng telur, itu terjadi juga perubahan kimia, di mana bagian protein telur yang berwarna bening itu nanti akan berubah menjadi warna putih. Setelah kamu melihat beberapa contoh dari perubahan kimia, maka bisa dilihat ciri-ciri perubahan. Kemudian setelah ditetesi air, lama-lama akan terbentuk tembaga sulfat yang mengandung air yang berubah warna menjadi biru. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri terjadinya perubahan kimia yaitu terjadi perubahan suhu. Perubahan kimia ini akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.